warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di program yang asik dan seru tentunya, apalagi kalau bukan Asik, obrolan seputar kampus asik. Kali ini aku host baru ya, kenalin. Nama aku Nyai, karena host lamanya sok sibuk. Tapi di sini aku nggak sendiri, aku bareng sama tokoh yang ada di Universitas Kuningan, bareng Pak Rio dan juga Pak Heri. Tepuk tangan dulu dong. Boleh Pak diperkenalkan dulu? Baik, makasih Teh. Kami dari Lembaga Penjamin Mutu Universitas Kuningan. Saya Rio Priantama, Kepala LPM. Beliau rekan saya, Kang Haji Heri Herwanto. Kami di kantor sering bilangnya Kang Haji karena beliau senior. Begitu. Ini kami diundang oleh acara ini untuk menjelaskan RPL ya, begitu ya. Begitu? Betul. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik tentang RPL. Teman-teman udah tahu belum apa itu RPL? Aku sendiri belum tahu. Jadi biar lebih sesuai dengan pakarnya gitu, dengan bidangnya. Takutnya saya sok tahu. Jadi mending sama Bapak aja. Apa itu RPL, Bapak? Oke, baik nuhun Teh. Teman-teman izin menjelaskan, RPL itu di Universitas Kuningan itu sebetulnya adalah program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah itu melalui Kepdirjen nomor 91 tahun 2024. Nah, RPL itu kalau menggunakan bahasa istilah aslinya adalah cara masuk ke sebuah universitas. Nah, jadi kalau secara undang-undangnya boleh saya bacakan, ini nyontek Teh, takutnya salah ya. Jadi RPL adalah pengakuan atau capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau non-formal atau informal, bahkan pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Jadi gambarannya kalau RPL itu singkatannya rekognisi pembelajaran lampau, itu memudahkan bagi nanti orang-orang yang punya latar belakang pendidikan formal atau non formal atau informal atau pengalaman kerja mereka untuk bisa masuk melanjutkan ke dalam sebuah universitas. Jadi di dalam Kepdirjen sendiri tujuannya sebetulnya adalah untuk membuka akses gitu ya, selebar-lebarnya kepada para generasi bangsa yang dia sudah bekerja gitu ya, terus juga ingin melanjutkan kuliah tapi bisa sambil bekerja nih, atau mereka ingin melanjutkan dari D3 ke S1, dan itu Universitas Kuningan itu sudah ada RPL. Berarti kayak semacam kelas karyawan atau berbeda, Pak? Oh iya. Nah, bahwa di dalam masyarakat itu, RPL itu kelas karyawan ya. Ternyata RPL itu bukan kelas karyawan. Apa tuh? Bahkan RPL itu bukan kelas, karena RPL itu cara masuk. Misalnya, ketika misalnya seorang itu dia sudah bekerja, lalu dia punya ijazah D3, dia lalu bekerja selama 5 tahun. Nah, di tahun ke-6 dia ingin melanjutkan kuliah nih. Waktu itu D3-nya jurusannya manajemen misalnya, lalu dia ingin melanjutkan kuliahnya S1 manajemen, maka dia akan dapat masuk ke Uniku melalui jalur RPL, yang kemudian nanti dari jalur RPL itu pengalaman kerjanya akan direkognisi, kemudian nanti ijazah D3-nya akan di perolehan SKS-nya berapa, sehingga yang bersangkutan itu akan masuk ke RPL Uniku, akan masuk Uniku melalui RPL dengan tinggal menyelesaikan beberapa SKS. Karena dalam peraturan kementerian sarjana S1 itu adalah 145 ya. Maka kalau beliau sudah direkognisi berhasil misalnya 80 SKS, maka sisanya itu akan beliau lampaui sebanyak sekitar berapa? 65 SKS. Mungkin kalau dikonversi sekitar 1,5 tahun atau 2 tahun. Sehingga bisa difasilitasi pekerjaannya sambil bekerja, lalu bisa diefisiensikan juga waktu kuliahnya. Nah,
Tapi beliau yang bersangkutan ini masuk ke Uniku bukan sebagai kelas karyawan. Apa tuh? Karena beliau akan reguler saja, hanya nanti pembelajarannya itu akan pembelajaran yang beliau lebih fleksibel karena ke depan Uniku juga akan pembelajarannya itu dapat juga difasilitasi menggunakan pembelajaran hybrid. Berarti tadi kan Bapak bahas rekognisi nilai. Berarti semacam konversi nilai gitu ya jatuhnya? Atau bagaimana tuh Pak? Oke, nah pertanyaan Teteh ini mungkin nanti bisa dijelaskan bahwa dari Kepdirjen itu RPL itu ada 2 jenis. Ada RPL tipe A, ada RPL tipe B. Kalau RPL tipe A itu RPL yang tadi di definisi utama itu memberikan peluang pada lulusan-lulusan formal, informal, non-formal untuk lanjut kuliah. Tapi kalau tipe B itu untuk penyetaraan para profesional untuk dia misalkan menjadi dosen. Sehingga di Uniku dimungkinkan akan melaksanakan RPL tipe A. Nah, pertanyaan konversi atau perolehan pengalaman kerja itu nanti akan masuk ke dalam kategori RPL tipe A1 dan RPL tipe A2. Nah, Uniku itu melaksanakan 2 tipe RPL. Ada RPL A1 dan RPL A2. RPL A1 itu adalah RPL yang dia masuk ke Uniku lewat perolehan SKS. Nanti mungkin syarat-syarat lengkapnya diterangkan oleh Kang Haji begitu ya. Gambarannya perolehan SKS itu beliau D3 mau lanjut S1, kemudian S1 mau S2, dan Uniku ada S2 kebetulan. Terus juga misalnya ini anak-anak S1 yang DO yang sudah tidak ada data di PD Dikti juga belum punya ijazah gitu. Nah, nanti ini juga akan digali. Tadi yang A1. Kemudian yang A2 itu adalah bagi rekan-rekan yang ingin melanjutkan kuliah tapi yang pendidikannya adalah pendidikan non formal, pendidikan informal, dan pengalaman kerja. Sehingga nanti melalui RPL A2 ini prodi tujuannya, tujuan S1-nya itu akan merekognisi pengalaman kerjanya, apakah dia punya sertifikat kompetensi, apakah nanti dia sudah punya kompetensi khusus yang dibutuhkan prodi, dan itu akan direkognisi ke dalam RPL gitu ya. Nah, karena apakah konversinya rekognisi? Nah, kalau di Dirjen itu menggunakan istilah yang lebih umum, rekognisi. Rekognisi di dalamnya ada konversi dan juga ada perolehan SKS ya, hasil kerja. Jadi lebih luas sehingga bisa memungkinkan A1 yang konversi SKS atau juga yang A2 yang di dalamnya adalah penilaian dari perolehan kinerja yang bersangkutan selama pengalaman kerja dan informal lainnya. Oh, jadi harus berkesinambungan ya. Misalnya entah itu dia sebelumnya kuliah di mana atau pekerjaannya apa, tapi harus berkesinambungan. Nggak boleh misalnya aku dulunya kuliah psikologi, pengen masuk manajemen, nggak bisa dikonversi. Kalau secara prinsip sebetulnya bisa saja. Tetapi nanti akan berpengaruh pada ternyata kalau dari psikologi ke manajemen S1-nya jadi lebih lama. Kenapa? Karena rekognisi terhadap apa yang telah dia pelajari, apa pengalaman kerjanya akan lebih sedikit tentunya. Tapi kalau dari manajemen ke manajemen itu mungkin akan cepat konversinya. Tapi dalam hal tujuan dari RPL ini adalah untuk membuka kesempatan, misalnya sarjana beliau dari D3 misalnya D3 dari kehutanan begitu ya, ingin melanjutkan ke kehutanan atau melanjutkan ke ilmu lingkungan atau ingin melanjutkan karena beliau dalam dunia kerjanya berposisi sebagai di dalam manajerial, saya S1-nya ingin ke manajemen, itu dipersilakan. Tinggal nanti kewenangan sudah berapakah yang bisa direkognisi adalah kewenangan prodi gitu. Prodi tujuannya ya tentunya, mereka akan menilai. Karena kadang-kadang ada orang misalnya dari keteknikan ternyata pengalaman kerjanya manajemen. Dan itu bisa nanti direkognisi oleh prodi tujuan manajemennya. Iya, aku pernah dengar juga tagline di TikTok kayak
S1 cuma 2 tahun, ternyata itu tuh programnya RPL. Harusnya iya, kalau berdasarkan taat aturan terhadap Irdijen ya. Karena barangkali juga simsalabim mungkin di luar RPL begitu. Tapi Uniku sudah ada. Jadi bisa nanti teman-teman rekan-rekan yang memenuhi atau saya kayaknya kondisinya seperti yang tadi dijelaskan, ya mangga Uniku sudah siap. Nah, ini menarik kan? Gimana sih Pak cara mendapatkan informasi tentang jalur RPL? Gimana tuh? Oke, untuk sementara ini informasi RPL itu karena tadi dijelaskan di awal bahwa RPL itu adalah cara masuk ke Uniku, maka informasi secara umum itu bisa didapatkan di PMB kita. Mungkin di web PMB kita atau juga di onsite PMB kita yang nanti dari PMB itu akan digali jika memang yang bersangkutan pendaftar ini ingin mengambil jalur RPL, maka nanti akan dikoordinasikan dengan Kabid PA kami, Kang Haji, yang nanti akan dihubungkan dengan prodi masing-masing. Karena prosesnya bahwa secara detail nanti Kang Haji jelaskan, secara umum bahwa ketika mendaftar RPL itu akan dilihat tujuan prodinya apa, lalu kita koordinasi dengan prodi, akan dicek semua kelengkapannya, apakah A1, apakah A2, lalu nanti prodi akan mengeluarkan berapa SKS yang berhasil direkognisi, itu akan ditembuskan ke PMB, PMB nanti akan memproses, lalu kemudian sampai pada terbit surat keputusan dari rektor bahwa yang bersangkutan diterima di Uniku pada prodi XYZ misalkan dengan perolehan RPL SKS sekian, sehingga akan melanjutkan di Uniku sekian SKS lagi. Berarti untuk langkah-langkahnya seperti yang tadi atau beda lagi langkahnya? Langkahnya secara umum tadi yang saya jelaskan, mungkin secara detail Kang Haji karena A1 A2-nya akan dijelaskan. Gimana tuh? Siap. Terima kasih Pak Rio. Nah ini buat teman-teman yang penasaran sama langkah dan syarat gimana sih RPL di Uniku, kita langsung aja ke Pak Heri. Ya, siap. Tadi meluruskan mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Kepala. Jadi keputusan untuk RPL itu sebetulnya di Kementerian itu dari tahun 2012. Betul. Kemudian ada perubahan kebijakan-kebijakan dan terakhir itu di 2024. Nomor 91. Nah itu di keputusan itu ternyata per Agustus per tanggal 16 tahun sekarang 2025. Itu ada rencana dari pemerintah itu untuk tidak ada prasyarat untuk RPL itu. Tidak ada prasyarat. Kenapa? Kalau kemarin yang sekarang juga masih berlaku, itu prodi itu harus terakreditasi sangat baik. Nah, sekarang nanti kita tunggu informasi dari pemerintah itu per 16 Agustus tahun 2025 itu tidak ada prasyarat. Nah, itu untuk prodi yang menjalankan RPL. Nah, kembali ke tadi Pak Kepala yang sudah menjelaskan, RPL itu tadi sudah disampaikan lebih detailnya, yaitu ada A1 dan A2. Uniku sudah berjalan, yaitu prodi kehutanan dan sistem informasi sudah berjalan 2 semester ya Pak ya? 2 semester. 2 semester sekarang. Dan sudah berjalan semuanya, tidak ada kendala. Dan semuanya bekerja dan sudah berpengalaman. Sehingga proses perkuliahan bisa ikut ke kelas reguler. Kelas regulernya apakah kelas sore atau kelas pagi. Karena di Uniku itu tidak ada kelas karyawan, yang ada hanya waktu saja, mungkin sore hari. Nah itu untuk A1 dan A2, mungkin kami paparkan sedikit bahwa A1 itu prosesnya seperti yang tadi disampaikan bahwa melalui transfer kredit. Transfer kredit itu seperti apa? Transfer kredit itu pertama bisa menempuh jenjang yang sama dari D3 ke S1. D3-nya dari luar Uniku masuk ke sini mau ke S1. Misalnya kehutanan kemarin ada D3, lanjut ke S1 kehutanan itu bisa. Itu melalui transfer kredit. Nah, transfer kredit itu apabila telah si mahasiswa itu kalau transfer kredit itu harus ijazah ya. Harus masih aktif juga bisa itu. Masih aktif itu bisa transfer kredit.
masih aktif. Gimana, Pak? Masih aktif begini. Jadi ada mahasiswa udah D3 misalkan. Udah lulus D3 itu bisa ke perolehan. Seperti yang Ibu sampaikan tadi ya. Berarti ya. Bisa ke perolehan D3 itu sudah punya ijazah berarti itu mahasiswa tidak aktif. Itu masuk ke jenis perolehan. Tapi yang kedua, yang pertama masih A1 itu ada transfer kredit. Mahasiswa masih aktif di universitas lain tetapi tidak lanjut di universitas lain. Melanjutkan ke sini itu masuknya ke transfer kredit. Oh, berarti misalnya mahasiswa A kuliahnya dulu di kampus A, terus tidak selesai, pindah ke kampus B, misalnya di Uniku, kampus B-nya itu bisa meneruskan atau dapat transfer kredit dari konversi nilai sebelumnya. Ya, tapi posisinya masih diakui NIM-nya di PD Dikti. Berarti kalau mahasiswanya udah di DO enggak? Udah ada DO berarti masuknya ke perolehan. Gitu. Nah itu yang transfer mah itu tidak ada masalah ya, langsung proses pendaftaran itu dieksekusi di BAK. Nah yang kedua itu perolehan SKS namanya itu. Nah perolehan SKS banyak caranya ya Pak Kepala ya. Jadi caranya itu ada yang udah lulus D3 seperti yang tadi kasusnya, udah punya ijazah plus punya pengalaman. Seperti yang Bapak katakan tadi ya Pak Kepala, udah D3, pengalaman 5 tahun, itu kedua-duanya bisa direkognisi. Jadi mata kuliah yang sudah pernah diambil apa, plus pengalamannya apa, itu bisa prosesnya lebih cepat. Cuman ada aturan di perolehan SKS, itu minimum itu 70 SKS. 70% dari total SKS pada beban mata kuliah di prodi tersebut. Gitu. Seperti yang dikatakan oleh Pak Kepala tadi bahwa kalau 20 SKS ditempuh berarti sisanya itu adalah mata kuliah ke Universitas Kuninganan. Gitu ya. Ciri khas uniknya itu mungkin yang ditempuh. Yang berikutnya mungkin di perolehan itu juga terbagi menjadi beberapa bagian karena ada beberapa yang memang sudah bekerja lama dan ada dokumentasi berupa sertifikat, berupa surat keterangan dari pimpinan setelah berkemampuan A dan B dan C misalnya dan sebagainya. Dan pengalaman-pengalaman yang memang itu bisa direkognisi ke mata kuliah yang akan diampu nanti pada mata kuliah pada prodi yang dituju. Itu juga diakui. Nah, ini prosesnya seperti yang dikatakan tadi itu oleh asesmen dari tiap prodi. Asesmen dari prodi sudah ada penunjukan dari kami juga di Pak Kepala sudah menunjuk prodi-prodi yang akan membuka RPL itu mendaftarkan tim penilainya. Dan selalu kami awasi untuk penjaminan mutu. Kita kan lembaga penjamin mutu untuk menjamin semuanya berkualitas. Jadi sesuai dengan fakta dari pengalaman ataupun ijazah yang sudah diperoleh. Wih, keren gak tuh Kuningan Universitas Kuningan. Jadi ingetnya Kuningan doang. Nah, tadi kan Bapak membahas tentang baru prodi kehutanan dan juga prodi komputer yang sudah menjalankan sistem informasi yang sudah menjalankan RPL. Berarti tidak semua fakultas atau prodi di Universitas Kuningan sudah menjalankan program RPL ini atau bagaimana tuh Pak? Ya, siap. Izin Pak Kepala nanti tambahan. Siap. Jadi izin menjelaskan sedikit Teh. Di dalam RPL itu pemerintah itu menata kelolanya melalui sebuah aplikasi namanya Sierra. Sierra. Nah, di Sierra ini di sana tampil eligibilitas atau kalau bahasa kitanya itu adalah mana yang boleh, mana yang tidak menyelenggarakan RPL. Nah, alhamdulillah di dalam Sierra itu dari 20 prodi yang ada di Uniku itu 14 itu sudah diperbolehkan melakukan RPL dengan nanti detail mana yang boleh A1, mana yang boleh A2, mana yang boleh kedua-duanya gitu. Datanya ada di kami. Nah, kemudian sesuai tadi yang disampaikan Pak Kabid bahwa di 16 Agustus 2025 untuk memperluas cakupan RPL tersebut pemerintah akan
merilis bahwa semua prodi yang mempunyai akreditasi itu dipersilahkan. Tapi untuk itu kita tunggu ya. Nah, artinya bahwa hampir semua fakultas di Uniku itu ada sebagian besar prodinya sudah dipersilakan untuk melaksanakan RPL. Tinggal nanti kami dari penjaminan mutu itu sudah membuat struktur pengelola RPL dari tingkat universitas, kemudian fakultas nanti juga sebagai koordinator. Lalu setiap prodi ini telah dibentuk asesor ya, asesor prodi. Betul. Yang tadi dikatakan di awal bahwa sejauh mana rekognisi diperbolehkan, sejauh mana prodi menilai bahwa calon mahasiswa ini sudah memenuhi mata kuliah A, B, C sampai Z dan lain-lain itu ditugaskan kepada asesor prodi. Nah, kami di penjaminan mutu juga sesuai dengan persyaratan yang ada di di kementerian, para asesor itu adalah dipilih mereka-mereka yang memang menguasai keilmuan prodi secara menyeluruh. Sehingga beliau bisa menilai, oh kalau mereka kuliah mata kuliah ini, lalu setelah lulus bekerja ini gitu ya, lalu nanti pengalaman kerja kompetensinya apa, itu mereka bisa merekognisi bahwa oh dengan demikian mata kuliah ABC sudah lulus dong, mata kuliah XYZ sudah lulus juga. Nah itu haknya prodi. Sehingga benar yang dikatakan Pak Kabid bahwa di dalam RPL Uniku itu tentu kami melihat bahwa penjaminan mutu sudah melingkupi semuanya. Terus yang kedua, bahwa keberadaan hybrid kita, learning management system, mungkin nanti dapat menjadi salah satu moda pembelajaran yang memudahkan nanti untuk para calon mahasiswa Uniku yang masuk melalui jalur LPL. Meskipun hybrid juga diperuntukkan juga nanti ke depan untuk mahasiswa reguler juga gitu ya. Tapi RPL-nya paling tidak di Uniku juga didukung itu kekuatan LMS karena sebagian besar yang RPL itu adalah yang sudah bekerja begitu ya. Yang mereka butuh waktu untuk bagaimana nih kuliah jalan, kerjaan jalan, kerjaan jalan gitu. Itu mungkin tambahannya begitu ya, Kang Eja. Gitu. Di Uniku kan ada jenjang sarjana dan juga magister. Berarti RPL tuh udah di Uniku udah dua-duanya. Sarjana juga betul ya, Kang Eji boleh jelaskan untuk pasca? Untuk sarjana itu yang sudah berjalan seperti yang dikatakan tadi bahwa baru prodi sistem informasi dan kehutanan. Nah untuk pasca sarjana S2 semuanya ya, PE sama bio. Nah yang udah layak itu baru 2, nanti kita tunggu sampai tanggal 16 Agustus itu semuanya bisa. Tanggal 16 Agustus. Berarti baru mau launching banget nih Uniku tentang program untuk RPL ini. sarjana terutama belum ada pendaftar. Nah ini untuk rekan-rekan mungkin yang sudah bekerja S1 sudah lulus misalnya, sudah lulus S1 manajemen misalnya. Nah ini sudah bekerja selama 5 tahun itu bisa melanjutkan kuliahnya di pasca sarjana di Uniku gitu. Nah, ini kan baru mau launching. Kapan sih launchingnya, Bapak? Oh iya, izin. Bahwa memang dari 2022 ya? 22 RPL itu sudah digaungkan oleh pemerintah. Uniku juga saat itu sudah mengumpulkan beberapa prodi. Dari 14 prodi itu yang memang melaksanakan baru 2 prodi karena kebetulan yang mendaftar ke RPL Uniku itu baru peminat pada 2 prodi. 2 prodi, ya. Sehingga di kesempatan ini kami juga berterima kasih kepada Teteh dan tim karena memang diberi kesempatan untuk memberikan publikasi secara luas kepada masyarakat. Terkait dengan ini loh, Uniku sebetulnya sudah ada RPL sudah berjalan sejak 2022 ya. Iya, cuman pendaftarnya baru tahun kemarin. Pasti mungkin informasinya ini baru disampaikan melalui podcast ini dan penguatan juga nanti di tim-tim PMB begitu. Ya, nah itu penjelasan dari bapak-bapak yang sangat luar biasa ya. Mungkin teman-teman masih bertanya-tanya dan masih ingin tahu lebih lanjut bisa di kolom komentar atau langsung ke websitenya. Masih di PMB Uniku ya. Nah, untuk
informasinya nanti dalam bulan ini, tahun inilah mungkin ya, itu untuk tahun ajaran ganjil 2526 kami sudah menyiapkan web RPL khusus yang nanti dia akan menjadi subdomain sinkron dengan web PMB kita. Sehingga nanti masyarakat luas itu bisa melihat secara detail prodi mana saja, bagaimana tata caranya, alurnya seperti apa, begitu. Iya, betul, itu sangat membantu sekali ya Pak. Karena jujur banget ini baru tahu RPL. Oh, ternyata di Uniku ada ternyata RPL. Wow, sangat luar biasa. Dan ajakan juga untuk rekan-rekan calon mahasiswa RPL mungkin, ajakan untuk yang lain bisa di kolom komentar mungkin ya Pak ya, Pak Kepala. Jadi barangkali rekan-rekan ada yang bekerja di instansi pemerintah atau instansi dimanapun, kalau memang ada teman-teman mau RPL, kita akan jemput bola mungkin ya Pak untuk sosialisasi atau segala macamnya. Kalau itu banyakkan kita bersosialisasi di tempat rekan-rekan bekerja tersebut ya, supaya lebih lebih fokus dan tim kita juga siap untuk bergerak ke tempat yang Bapak Ibu kerja, mungkin itu. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut, ada sosialisasi langsung yang mau tanya-tanya lebih jelas ya Pak. Dan berarti ada termasuknya ada pelatihannya juga atau enggak? Atau misalnya semacam demo atau apa? Mungkin nanti di dalam web itu, di dalam web RPL itu yang nanti akan menjadi bagian dari PMB itu lebih kepada memberikan informasi kepada para calon mahasiswa alur-alur RPL, mekanisme syarat ya, kemudian agar nanti mereka secara mandiri dapat mengukur, oh kalau begitu aku cocoknya A1 nih, sepertinya aku ke A2 atau ke A1. Dan bahwa secara teknis pelatihan, bintek dan lain-lain, kami secara instrumen, kemudian juga penanganan recognisi segala macam itu kami di bulan-bulan ini lembaga penjaminan mutu itu akan berkeliling roadshow istilahnya ya, bintek kepada prodi-prodi yang sudah siap dan harus siap karena memang pimpinan mensyaratkan bahwa RPL akan digunakan juga untuk penguatan bagaimana para calon mahasiswa ini bisa masuk ke Uniku, begitu. Buat teman-teman langsung aja mendaftar untuk gelombang 1 dibuka dari bulan Desember sampai dengan 16 Mei. Nah, untuk gelombang 2 akan dibuka dari tanggal 19 Mei sampai dengan bulan Agustus. Jadi langsung aja di komen-komen dan juga langsung ke websitenya Universitas Kuningan. Sekian informasi yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih Bapak untuk topik yang sangat menarik ini, dan see you and bye-bye.